selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nanti tidak lupa selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk menerapkan 5M. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, kita akan menggunakan doa. Jika berdoa, doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar di tema kedua, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi informasi dan menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Anak-anak dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri lisan. Anak-anak dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Lalu, anak-anak dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, yang terakhir, anak-anak dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam sehari-hari di rumah sebagai pengamatan sila Pancasila. Sekarang kita masuk ke subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran keempat. Nah, hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Nah, di sini ada dongengnya ya, Miss akan baca. Anak-anak perhatikan. Anak gembala dan serigala. Narator. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampung. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Apabila dia melihat serigala, dia teringat akan tuannya. Tuan anak gembala. Apabila kamu melihat serigala dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan orang kamu atau membantu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak. Anak gembala, ada serigala, serigala, tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan lari ke anak-anak. Orang kampung yang pertama, di mana serigalanya? Di mana? Orang kampung, apa? Serigala itu melukaimu? Mana serigala itu sekarang? Anak gembala, hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Orang kampung, rupanya kamu telah kamu semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei,
Keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kau mau berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyamar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain. Dia tidak akan bertemu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala yaitu anak-anak tidak boleh berbohong ya. Jika anak-anak sering berbohong, maka orang tidak akan percaya kepada kita. Nah, jika anak-anak misalnya selalu berbohong, pasti jika benar-benar membutuhkan bantuan, maka orang yang dimintai bantuan akan percaya kepada kita karena kita selalu berbohong. Nah, di sini hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya loncat, dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat yang binatang. Edo bersifat menolong karena suka membantu teman. Nah, di sini adalah ciri-ciri atau sifat di Edo. Ya, di sini Edo yaitu rajin, menolong, ramah, dan lucu. Oke, selanjutnya kita masuk ke subtema 2, pembelajaran ke-5. Nah, tahukah kamu domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaat. Biasanya diolah menjadi makanan, yaitu menjadi gulai, menjadi sate, atau ya, dan sebagainya. Nah, di sini susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Nah, di sini ada kata-kata yang masih tidak beraturan, yaitu ada kata lagi, tidak, membohong, percayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun benar. Nah, dari kata-kata tersebut kita jadikan sebuah kalimat. Nah, ini dia kalimatnya. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, di sini anak-anak kita catat pada buku temanya ya. Di subtema kedua dan ke-5. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir, ayam akan senang jika kandangnya bersih. Sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia itu adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua dari Pancasila yang memiliki lambang. Ada yang tahu lambang dari sila kedua? Iya, betul, rantai. Nah, bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, itu adalah bunyi dari Pancasila kedua. Jadi, bersikap baik itu termasuk ke dalam pengamalan sila kedua dari Pancasila.
selanjutnya kita masuk ke pembukuan ke-6 di subtema kedua. Oke, kita lanjut ya. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Nah, di sini anak-anak dapat membaca dongengnya pada buku tematik di halaman 96 sampai 97 ya. Jadi anak-anak harus membaca dongengnya dulu di buku tematik. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Nah, di sini ada kata-kata yang masih belum beraturan. Ini ada kata kamu, bantuan, butuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Nah, sekarang kita jadikan sebuah kalimat yang mengandung pesan moral. Ini kalimatnya adalah bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ada cerita lagi nih. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Dia geli pada kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Ya. Nah, di sini di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga, sehingga tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Nah, anak-anak mengerjakan soal yaitu tulislah orang yang memiliki sifat-sifat. Ya, nanti anak-anak bisa tulis di temanya. Jadi dia memiliki sifat penolong, lalu dermawan, ramah, sayang binatang, dan lucu. Nah, kalau sifat penolong itu maksudnya adalah orang yang suka menolong atau membantu. Kalau yang memiliki sifat dermawan yaitu orang yang suka beramal atau memberi. Termasuk sifat dari orang dermawan. Kalau ramah yaitu baik hati, tidak marah, lalu penyayang binatang, akhir sifat yang lucu. Oke, kita lanjut ya. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka juga sudah mengunjungi peternak domba dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Dia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, ada soal. Ya, kita bantu Benny untuk memecahkan masalahnya. Ini ada soal di bagian A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, ini adalah sifat pertukaran dalam perkalian. Ya, kita akan belajar. Nah, di sini kita akan tulis 6. Ya, 6 kandang domba dikali 10 ekor domba. Jadi di setiap kandangnya, satu kandang itu berisi
10 ekor domba ya. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 60 ya. Lalu untuk soal yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, di sini kita tulis dulu nih jumlah kandang domba, yaitu ada 10. Kita tulis dulu angka 10. Lalu dikali titik-titik sama dengan 60. Nah, 60 itu adalah jumlah dari si domba. Jadi, angka berapa yang hasilnya 60? Ya, jadi kita tulis 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, untuk bagian C, kita tulis 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Nah, ini termasuk ke dalam sifat pertukaran dari perkalian. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, subtema kedua pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu anak-anak dapat menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng. Lalu anak-anak dapat menunjukkan sifat-sifat seseorang ya, yang tadi penolong, lalu dermawan, lalu ramah, lucu ya, itu termasuk dalam sifat-sifat dari seseorang. Lalu anak-anak dapat menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat pesan moral pada dongeng. Lalu yang keempat, anak-anak mengetahui sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang terakhir, anak-anak mengerti arti penting dari bersikap baik kepada sesama ya. Jadi bersikap baik kepada sesama itu termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, seperti biasa, setelah kita selesai belajar, kita akan melakukan doa sudah belajar. Jika berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa besok di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.